Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, seluruh sivitas dari SMK PGRI 2 Taman, kemudian yang kami hormati rekan-rekan sekalian, siswa-siswi kelas 1 SMK PGRI 2 Taman yang akan segera memasuki tahun ajaran baru tahun 2021-2022. Yang pertama, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri bahwa saya Inspektur Polisi 2 Santoso, Sarjana Hukum. Dalam hal ini kami mewakili Bapak Kapolsek Taman yang dalam kesempatan ini tidak bisa hadir dikarenakan ada tugas-tugas yang lainnya. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan suatu materi dengan judul Kepatuhan Warga Negara Indonesia Terhadap Hukum. Bahwa kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warga negaranya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan atau kepatuhan hukum ini mempunyai peran yang penting dalam perkembangan hukum. Artinya, semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketaatan hukumnya. Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, semakin kuat pula faktor ketaatan hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat, dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia tahu dan paham hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Para pemakai dan pengedar narkotika, mereka tahu bahwa mengkonsumsi dan mengedarkan narkotika secara melawan hukum adalah tindak pidana. Tetapi faktanya, perbuatan itu masih tetap dilaksanakan. Kesadaran hukum masyarakat dewasa ini masih lemah, yang identik dengan ketidaktaatan hukum. Rekan-rekan sekalian, para siswa dan siswi kelas 1 SMK PGRI 2 Taman yang
kami banggakan bahwa akhir-akhir ini di media baik cetak, elektronik, dan berbagai kalangan banyak membicarakan tentang berbagai peristiwa hukum dan masalah kesadaran hukum dalam masyarakat, seperti adanya main hakim sendiri, adanya anarkisme, premanisme, adanya tawuran, bentrokan, bahkan tindakan yang mengarah pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Apabila hukum diberlakukan secara diskriminatif, tidak dapat dipercaya lagi sebagai sarana memperjuangkan hak dan keadilan, maka jangan disalahkan jika masyarakat akan memperjuangkan haknya melalui hukum rimba atau kekerasan fisik. Kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Rekan-rekan siswa-siswi SMK PGRI 2 Taman yang kami banggakan, bahwa membangun kesadaran hukum tidaklah mudah. Tidak semua orang memiliki kesadaran hukum. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh karenanya fungsi demikian, masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan kepatuhan serta ketaatan dan ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada institusi sebagai pelengkap masyarakat dengan dilihat dengan stabilitas, kemudian memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, dan memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma. Ketaatan hukum tidaklah lepas daripada kesadaran hukum. Dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum. Dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Bahwa hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia. Hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalisme lainnya. Struktur hukum pada dasarnya berbasis
kepada kewajiban dan tidak di atas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat. Di dalam kenyataannya, ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya. Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi. Tidaklah demikian dengan ketaatan sosial. Ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pula pada masyarakat. Inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan di dalam hukum cenderung dipaksakan. Jika diurai tentang alasan-alasan mengapa masyarakat tidak menaati hukum atau mentaati hukum, ini adalah terjadi karena keragaman kultur dalam masyarakat. Mengapa orang mentaati hukum? Konsep hermeneutika menjawabnya bahwa tidak lain karena hukum secara esensial bersifat nelegius atau alami dan karena itu tidak disangkal membangkitkan keadilan. Kewajiban moral masyarakat untuk mentaati hukum, kewajiban tersebut meskipun memaksa, namun dalam penerapan atau prakteknya kewajiban tersebut merupakan tidak absolut. Kemajemukan budaya yang tumbuh di dalam masyarakat, norma-norma hidup dan tumbuh berkembang dengan pesat. Kewajiban moral dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan keadaan tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat. Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yang meliputi kaidah hukum, penegakan hukum, dan masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum masyarakat tidaklah identik dengan ketaatan hukum. Pada hakikatnya ketaatan hukum itu adalah kesetiaan seseorang atau subjek hukum terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sedang kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk perilaku yang nyata dan mengakomodir kehendak hukum itu sendiri. Kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta-merta membuat seseorang taat atau patuh pada hukum, karena banyak indikator-indikator sosial lain yang mempengaruhinya. Ketaatan hukum merupakan dependent variable. Maka untuk membangun masyarakat patuh hukum perlu dicari independent variable atau intervening variable, agar program pemerintah yang menghendaki terciptanya masyarakat sadar hukum hasilnya dapat dilihat dalam bentuk ketaatan masyarakat tersebut pada hukum itu sendiri, sehingga tidak diperlukan alat pemaksa seperti polisi yang membuat masyarakat takut agar mereka patuh pada hukum. Rekan-rekan sekalian, adik-adik, siswa dan siswi SMK PGRI 2 Taman yang kami cintai, bahwa dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan atau kepatuhan hukum,
ada 3 tindakan pokok yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah tindakan represif. Ini harus bersifat drastis, tegas. Petugas penegak hukum dalam pelaksanaan law enforcement harus lebih tegas dan konsekuen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan law enforcement akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan golongan. Kemudian yang kedua adalah tindakan preventif, merupakan usaha untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu, diharapkan dapat dicegah pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat. Kemudian yang ketiga adalah tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu kesadaran hukum, erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Demikian adik-adikku sekalian, siswa dan siswi SMK PGRI 2 Taman yang sebentar lagi akan memasuki tahun ajaran baru tahun 2021-2022. Kami dari kepolisian sektor taman menghimbau dan mengajak kepada adik-adikku sekalian untuk mari kita bersama-sama patuh terhadap hukum, untuk kita bersama-sama mentaati hukum. Karena dengan kita patuh terhadap hukum, dengan kita taat terhadap hukum, maka ketertiban dalam kehidupan, kedamaian dalam kehidupan, kelancaran dalam proses kehidupan akan tercapai. Sehingga dengan kesadaran hukum, dengan ketaatan dan kepatuhan hukum, insya Allah dan semoga adik-adikku sekalian dapat sukses belajar di sekolah ini sampai dengan lulus untuk menggapai cita-cita dan kehidupannya sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Dan sebagai penutup kami sampaikan selamat belajar bagi adik-adikku sekalian. Kami akhiri, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.